Nomor 8 adalah yang terakhir dari sunnah dalam bulan Ramadan, berdoa saat berbuka puasa. Bagaimana Pak doanya? Nah, kemarin saya baca bersama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Barangkali kita sempat, saya kok lupa, enggak apa-apa. Itu adalah sunnah sebanyak 8 amalan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Selebihnya saya kasih waktu untuk jam pertama, lalu jam kedua nanti juga ada pertanyaan. Sekarang silakan Bapak Ibu, barangkali ada bertanya dan dirancang dari rumah, boleh bertanya di sini. Saya nggak marah-marah karena sudah pernah tanya jawab di tidak jauh dari masjid Ngapel sana, nggak ngaji tapi tanya jawab toh menghadapi orang 44. Akhirnya saya jawab dengan kotak yang dingin. Silakan siapa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang Al-Quran Al-Qadim itu, Oke. saya masih sering dengar, cuma masih belum paham. Kalau Musa kan sering baca. Kalau yang Qadim itu, saya masih belum ngerti. Apakah itu isinya sama dengan yang Musa atau isinya lain? Oke. Al-Quran Qadim ya. Saya tadi memberi penjelasan, Al-Quran itu ada dua. Ada yang Quran yang dahulu, ada Quran yang belakangan. Yang belakangan ada Quran yang kita punya itu kita topot di sebelah masjid atau di sana itu Al-Quranul Karim itu. Nah, Qadim itu ada dua. Ada Qadim menurut Syar'i, ada Qadim menurut Hakiki. Yang Qadim menurut Syar'i adalah dunia belum ada, Al-Quran sudah jadi, tapi tidak ada tulisan, tidak ada kertas. Itu Al-Quranul Qadim, hakikatnya syariat. Nah, tersimpan pada studio rekaman dunia, Lauhil Mahfuz. Turunnya nggak satu langsung tidak. Ada orang kafir mengatakan, ayo nyembah ke Tuhanku Muhammad. 1 minggu misalnya, saya akan menyembah Tuhanmu 1 minggu. Turun surat Al-Kafirun. Ada peristiwa dunia kontras bahwa Allah itu lebih dari satu. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Demi satu, akhirnya ngumpul 30 juz yang di Lauhil Mahfuz sebelum turun ke dunia 30 juz. Dan sekarang juga 30 juz. Tapi Quran yang di Lauhil Mahfuz dengan yang di sini berbeda. Karena di sini menggunakan tulisan, menggunakan kertas. Kalau di sana tidak. Nah, itu Qadim yang kedua. Qadim yang pertama, yang punya Al-Quran. Berarti yang punya Al-Quran itu siapa? Apa? Di mana? Kayak apa? Berapa? Sopo? Opo? Kapan? Piro? Nanti? Koyo opo? Sing duwe Quran. Akhirnya Al-Quran Qadim dibaca, sering dibaca pada kaset atas nama Gus Dur. Sering baca ya, sering dengar ya. Al-Quran Qadim itu sebelum ada Al-Quran, ya yang punya Quran. Yang punya Quran itu Al-Quranul Qadim, tapi nurut
Ya, Quran di lauhil mahfuz yang tidak ada suara, tidak ada huruf, itu kan masuk kepada sifat, itu Al-Quran Qadim, tapi menurut hakikatnya syariat. Kalau yang punya Quran itu hakikatnya hakikat. Jadi kan besok kalau mengikuti ngaji tauhid saya akan saya terangkan yang lebih jelas lagi, karena berpedoman Al-Quran, berpedoman kita. Kalau di sini kan cuma sekedar isi waktu. Jadi Al-Quran Qadim itu siapa? Yang punya Quran. Quran itu ada punya apa enggak? Ada, tapi orang-orang banyak baca Quran, tapi sampai tahun sekian belum tahu kepada yang punya Quran. Ya besok mas ngaji tauhid mas, supaya tahu Quran Qadim. Kalau yang kita baca lebarnya sekian, atau ada yang besar, jadi di sana di Sasa Quran lebar, ada lagi di masjid besar lagi sekian. Itu adalah potongan-potongan Quran terserah. Ada yang sekian, ada yang lebih kecil lagi. Ya, tentunya kalau saya punya lebih kecil dari ini, nah itu namanya skabul. Quran terlalu kecil, sangat kecil, juznya sama, surat-suratnya sama. Tapi mungkin di sini nggak ada yang punya mungkin ya. Jawaban saya, yang punya Quran itu yang dinamakan Al-Quranul Qadim, sumber dari Al-Quran. Sumbernya di mana? Ada di Datullah, yaitu dannya Allah. Untuk keterangan jawaban nomor 1 selesai. Sekarang barangkali ada yang nambah. Gak apa-apa, saya sabar kok, gak marah-marah. Oke, gimana? Boleh dikabir itu? Sholat tarawih. Ya, Sholat ba'da isya. Terkadang ini imam mengabaikan sholat ba'da isya. Nah, apakah ada keistimewaannya sholat tarawih itu dengan sholat ba'da isya? saya kurang jelas ini karena besar volume ini. Saya diulangi ke jangan. Bagaimana Pak? Kita sholat isya. Ya, ini jelas. Setelah kita sholat isya, ada imam itu langsung sholat tarawih. Tapi setelah sholat isya, ada yang melakukan sholat sunat ba'da isya. Oh iya, iya benar. Oh iya. Kalau setelah sholat isya bersama-sama dengan imam dengan makmum, kita akan selesai sampai ditutup dengan doa kan? Itu yang benar. Sholat sunat dulu. Seandainya tidak dilaksanakan tidak apa-apa, kan ba'diyah toh. Tapi biasa di langgar atau masjid biasanya kan ditinggal. Sholat dulu setelah doa tadi dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, walaupun jangan gak rata untuk melaksanakannya, tidak apa-apa. Terus setelah itu kita melaksanakan tarawih. Itu biasa yang dilaksanakan di masjid langgar musola. Di tempat saya misalnya seperti itu semuanya. Adapun barangkali ini tidak melaksanakan sholat ba'diyah isya, langsung saja